Sejak abad ke-13 Masehi, mulai proses pengislaman di Batavia sampai abad ke-16 Masehi. Proses islamisasi di tanah Batavia atau Jakarta dan sekitarnya tak luput dari tangan para wali, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga dan Prabu Kian Santang atau Raden Rohmasuci. Pada zaman Sultan Agung memegang kekuasaan di Mataram pula pernah melakukan 2 kali ekspedisi ke Batavia untuk mengusir penjajahan Belanda, di mana banyak para temenggung kerajaan yang telah memprakarsai berdirinya langgar-langgar musola atau tajuk di Jakarta, dan kelak menjadi masjid pada awal abad 18 Masehi. Guru besar agama di Jakarta banyak nama yang sudah sering kita dengar dan tahu kisah riwayatnya, seperti Marzuki bin Mirsad, Muara 1876 sampai 1933 Masehi, Guru Mukni bin Haji Sanusi, Kuningan 1860 sampai 1935 Masehi, Guru Mansur bin Kiai Abdul Hamid, Jembatan 5 1878 sampai 1967 Masehi, Guru Majid bin Kiai Abdurrahman, Pekojan 1887 sampai 1947 Masehi, Guru Ismail Padurenan 1883 sampai 1967 Masehi, Guru Khalid Gondangdia, Kiai Abdullah Syafi'i bin Sairan, Kiai Nur Ali Bekasi, Kiai Muhammad Tahir Rohili Kampung Melayu, Kiai Muhajirin Bekasi. Guru Bakar lahir di Tambun pada tahun 1907 dari pasangan Bapak Haji Sulaiman bin Jeran yang berasal dari Kampung Buaran dan Ibu Kawiyah asal Cibarusah. Beliau adalah putra ketiga dari 8 bersaudara. Secara urutan, putra-putri pasangan dari Haji Sulaiman bin Jeran dan Kawiyah yaitu: yang pertama Haji Acir, yang kedua Haji Aja, yang ketiga Kiai Abu Bakar atau Guru Bakar, yang keempat Haji Siti Khadijah, yang kelima Siti Romlah, yang keenam Hindun, yang ketujuh Rahmat, yang kedelapan Abdul Bakir. Pada masa kecil, beliau ingin sekali belajar ke pesantren, namun terkendala untuk masuk ke pesantren tersebut karena salah satu persyaratan adalah anak yang sudah disunat atau khitan. Sedangkan ketika itu Abu Bakar kecil belum disunat, walaupun berkali-kali merengek kepada orang tuanya untuk bisa segera disunat. Kendati begitu, orang tuanya bukan tidak mau menyunatkan anaknya yang bernama Abu Bakar, namun karena keterbatasan ekonomi belum dapat mengadakan acara sunatan. Saking keinginan yang sangat kuat di dalam hati Abu Bakar kecil untuk dapat segera menuntut ilmu ke pesantren, Abu Bakar kecil mencari akal secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Pada suatu ketika, ada seorang tetangga di sekitar kampung Tambun ada mengadakan acara sunatan anaknya. Dengan semangat dan keberanian, Abu Bakar kecil mendatangi rumah tetangga yang hendak mengadakan acara sunatan anaknya dan meminta izin kepada pemilik hajat agar diperbolehkan ikut serta disunat bersama-sama anaknya. Sang pemilik hajat pun mengizinkan Abu Bakar kecil turut disunatkan. Alhamdulillah, setelah selesai disunat, Abu Bakar kecil mohon pamit kepada orang tua yang mengadakan sunatan anaknya tersebut untuk kembali pulang ke rumahnya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Sesampainya Abu Bakar kecil di rumahnya, beliau langsung menemui orang tuanya dan bercerita bahwasannya beliau sudah disunat. Baba Haji Sulaiman dan Emi Kawiyah merasa terkejut bercampur haru atas kejadian tersebut, tak terasa air mata berlinang membasahi pipinya. Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang putra yang sangat teguh dalam pendiriannya untuk bias menuntut ilmu ke pesantren. Abu Bakar kecil pun menagih janji orang tuanya untuk mengantarkan masuk ke pesantren jika nanti telah sembuh dari sunatnya. Beberapa hari kemudian, setelah sembuh dari sunatnya, Abu Bakar kecil akhirnya diantarkan oleh orang tuanya berangkat mukim untuk menuntut ilmu agama ke pondok pesantren Guru Marzuki di Muara Jatinegara, Jakarta sekitar tahun 1914 Masehi. Pada saat itu, beliau baru berumur 7 tahun.
Selama mukim di pondok pesantren, Guru Marjuki selalu menugaskan kepada Abu Bakar kecil setiap harinya untuk mencari rumput sebagai umpan kuda peliharaannya. Guru Marjuki dikenal orang sebagai penggemar menunggang kuda jika berpergian. Sehingga waktu untuk membaca kitab pelajaran sangat sedikit sekali, berbeda dengan santri yang lainnya, yang begitu banyak memiliki waktu untuk membaca kitab. Pada suatu ketika, ada sebuah peristiwa di pesantren di mana sang guru Marjuki menguji para santri-santrinya untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Dan di antara para santri yang ada pada saat itu tidak mampu menjawab pertanyaan dari sang guru. Abu Bakar tiba-tiba mengangkat tangan dan mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sang guru Marjuki pun memberi izin mempersilahkan kepada Abu Bakar untuk menjawab, disaksikan oleh para santri lainnya, dan jawaban yang disampaikan Abu Bakar ternyata benar. Selama lebih kurang 7 tahun mukim di pondok pesantren, Guru Marjuki memperhatikan dan menilai bahwasannya Abu Bakar telah cukup mendapatkan dasar ilmu agama. Maka sang Guru Marjuki menyarankan Abu Bakar agar melanjutkan menuntut ilmu dan mencari keberkahan mukim di tanah suci Mekah. Pada saat mendengar saran sang guru, Abu Bakar merasa bingung hatinya sebab merasa dari keluarga yang tidak mampu dan bagaimana mungkin beliau akan dapat berangkat ke tanah suci Mekah. Guru Bakar santri yang sangat hormat kepada sang guru, beliau menghargai dan menghormati saran gurunya. Beliau pun mencari akal bagaimana caranya agar dapat berangkat. Alhamdulillah beliau mendapat petunjuk dari Allah, yaitu menjadi kuli angkut barang sahara bawaan para jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan kapal laut di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah barang-barang sahara bawaan jemaah haji sudah selesai semua diangkat ke atas kapal, dan kapal tidak lama lagi akan berlayar menuju pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Abu Bakar tidak turun lagi dan ia menyelinap bersama jemaah haji Indonesia yang akhirnya sampailah beliau ke pelabuhan Jeddah dan turun bersama-sama jemaah haji menuju Mekah, yang akhirnya beliau pun berhasil mukim di Mekah Al-Mukarramah. Setibanya di tanah suci Mekah, beliau tinggal di rumah seorang syekh. Ketika itu rumah-rumah syekh masih bebas untuk ditempati oleh para mukimin dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Yang terpenting para mukimin itu dapat bantu-bantu jemaah haji yang berada di tempat syekh tersebut dan dapat imbalan pula untuk bekal hidup ala kadarnya selama mukim. Pada saat masih bujangan, Abu Bakar bermukim di Mekah lebih kurang selama 12 tahun lamanya. Ada beberapa temannya dari Indonesia, diantaranya adalah almarhum Kiai Musaddad Garut, pengasuh Ponpes Al-Musaddadiyah Garut, almarhum Kiai Thohir Rohili, pengasuh Ponpes At-Tahiriyah, Kampung Melayu Jatinegara. Adapun para guru-guru beliau waktu bermukim di Mekah antara lain Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani, Syekh Hasan Masad, Syekh Ahyad Al-Bogori, Syekh Ali Al-Maliki Al-Maki, Syekh Abid Al-Maki. Di antara salah satu guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani pernah berkunjung berziarah ke makam beliau pada tahun 1976. Ketika itu Syekh Yasin diundang oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menghadiri MTQ tingkat nasional Indonesia.